Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok yang mendapatkan materi EAS dan ARF, untuk anggota sendiri ada saya, ada Lia Novianti, dan teman saya Wanda Aulia Arifin dan juga M. Muhammad Arkan Aishi. Nah, pertama kami akan menjelaskan bagaimana sih sejarah EAS dan ARF. Boleh di next? Nah, sejarah East Asian Summit merupakan organisasi yang berada di wilayah Asia Timur. Organisasi ini tuh sudah berdiri sejak tahun 2005. Nah, pertama kali adanya EAS ini itu dilakukan di Kuala Lumpur dengan anggota sebanyak 16 negara, di mana anggotanya tersebut adalah Australia, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, dan negara-negara anggota ASEAN. Nah, setelah itu eh, EAS ini tuh bertambah membernya pada pertemuan ke-6, yaitu di tahun 2011, di mana Amerika Serikat dan juga Federasi Rusia itu mulai bergabung pada menjadi anggota EAS. Nah, EAS ini tuh memiliki tujuan bersama untuk menjaga stabilitas keamanan dan kemakmuran di wilayah-wilayah anggota EAS. Nah, alasan adanya EAS itu tuh awalnya dibuat untuk mempererat apa namanya kerjasama antara wilayah, dan terutama tujuan adanya EAS ini tuh untuk eh, membahas tentang isu-isu keamanan dan juga stabilitas keamanan di wilayah-wilayah Asia Timur. Jadi, EAS ini utamanya merupakan salah satu bagian dari ASEAN. Boleh, next, Wanda. Oke, selanjutnya itu ada sejarah ARF. ARF atau biasa disebut sebagai ASEAN Regional Forum merupakan forum internasional yang muncul setelah adanya pertemuan menteri dan juga konferensi pasca menteri pada ASEAN dari pertemuan ASEAN yang ke-16. Nah, ARF itu muncul pada tahun 1993. Pertemuan ini dilaksanakan di Singapura yang jadi awal di mana ARF ini dibentuk. ARF dibentuk sesuai kesepakatan bersama berdasarkan pertemuan ke-16 di para pasca menteri ini di ASEAN. Nah, ARF itu dibentuk untuk menjadi tempat di mana masyarakat-masyarakat atau misalnya negara-negara di ASEAN itu melakukan forum. Jadi sebenarnya tujuan dibentuknya ARF ini untuk menghubungkan kerjasama antara ASEAN dan juga wilayah-wilayah untuk mencapai tujuan bersama di Asia Pasifik. Nah, sebenarnya ada member-member ARF ini, yaitu 10 anggota ASEAN yang seperti kita tahu, dan juga 10 anggota ASEAN Dialog Partners yang ada seperti Australia, Kanada, Cina, dan EU, India, New Zealand, Republik Korea, terus juga Rusia, Bangladesh, Democratic People of Korea juga, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Papua New Guinea, dan juga Timor Leste. Ini merupakan 10 ASEAN Dialogue Partners, sementara anggota utamanya itu ada 10 ASEAN Member States. Oke, boleh selanjutnya. Oke, koordinasi budaya EAS dan ARF. Setelah diteliti, sebenarnya EAS dan ARF ini tujuan utamanya itu untuk menjaga keamanan dan juga stabilitas wilayah di ASEAN ini dan Asia juga. Tapi setelah dilihat itu ternyata EAS dan ARF ini kurang mendekati isu-isu budaya. Jadi pada utamanya mereka itu membahas isu-isu tentang politik, keamanan, strategis, dan juga ekonomi, sehingga tidak banyak aspek budaya yang dibahas. Tapi EAS pernah melakukan dukungan untuk mendekati budaya, yaitu bantuan tentang pendidikan. Jadi EAS ini punya program di mana mereka mendukung pendidikan di wilayah-wilayah Asia Timur. Nah, EAS ini melakukan pertemuan setiap 1 tahun sekali. Nah, sementara ARF sebenarnya sama, 1 tahun sekali. Cuma setiap pertemuan itu diketuainya oleh ketua ASEAN. Jadi ARF itu membuat forum itu biasanya berdasarkan inisiatif dari ketua ASEAN. Oke, boleh next selanjutnya bisa dijelaskan? Oke, selanjutnya ada kondisi ekonomi EAS dan ARF. Dalam Forum East Asian Summit atau EAS tahun 2025, fokus ekonomi lebih diarahkan pada penguatan kerjasama yang berkelanjutan dan inklusif. Para pemimpin negara menekankan pentingnya ketahanan energi, pengembangan infrastruktur digital, serta langkah konkret menghadapi perubahan iklim yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi kawasan. Sementara itu, di Forum ASEAN Regional Forum atau ARF ke-32,
Isu ekonomi yang dibahas itu bukan hanya dari sisi pertumbuhan, tetapi juga keterkaitannya dengan stabilitas keamanan kawasan. Negara-negara anggota menyoroti bagaimana pemulihan ekonomi pasca pandemi, ketahanan energi, serta rantai pasok global sangat berpengaruh terhadap keamanan politik dan sosial. Dengan kata lain, ekonomi yang rapuh bisa memicu instabilitas kawasan. Kemudian ada kondisi sosial EAS dan ARF. EAS menekankan dimensi sosial melalui pendekatan yang lebih komprehensif, terutama dalam bidang pembangunan berkelanjutan, kesehatan, dan pendidikan. Pertemuan EAS di tahun 2025 menyoroti tentang kerjasama lintas budaya dan solidaritas masyarakat di kawasan, termasuk dalam upaya menjaga kohesi sosial menghadapi perubahan iklim, ketahanan pangan, dan pemulihan pasca pandemi. Dalam forum ini, dimensi sosial dipandang tidak hanya sebagai upaya menjaga stabilitas, tetapi juga sebagai landasan untuk memperkuat rasa kebersamaan dan saling percaya antar negara anggota. Sementara itu, kondisi sosial yang tercermin dalam ASEAN Regional Forum atau ARF dan EAS menunjukkan adanya dinamika kawasan yang kompleks, di mana isu sosial tuh nggak bisa lepas dari aspek keamanan dan kerjasama antar negara. Dalam dalam ARF ke-32, negara-negara anggota menekankan tentang pentingnya tantangan keamanan tradisional. Diskusi mencakup isu-isu seperti keamanan maritim, kejahatan lintas batas, terorisme, hingga keamanan cyber. Isu-isu ini memiliki implikasi sosial yang luas karena menyangkut perlindungan masyarakat sipil, keamanan komunikasi, serta stabilitas komunitas yang terdampak konflik di kawasan. Oke, untuk kondisi politik di EAS merupakan forum tahunan yang awalnya didirikan untuk 16 negara dan kini telah berkembang menjadi 18 negara pada tahun 2011. Keketuaan EAS dipegang oleh Ketua ASEAN yaitu Malaysia sebagai ketua saat ini untuk periode tahun 2025. Forum ini mewakili sekitar 53% populasi global dan 60% dari PDB dunia dan sedang menghadapi berbagai tantangan geopolitik yang kompleks, termasuk rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta isu-isu keamanan non-tradisional seperti terorisme, ancaman cyber, dan maritim. EAS menekankan resolusi konflik melalui dialog. Ya, bisa diganti. Forum Regional ASEAN atau ARF adalah platform dialog keamanan regional yang pada tanggal 11 Juli 2025 mengadakan pertemuan ke-32 di Kuala Lumpur, Malaysia. Forum ini melibatkan 27 negara peserta, mencakup 10 negara anggota ASEAN, ditambah mitra dialog utama di kawasan Asia Pasifik dan sekitarnya. Dalam pertemuannya, RF membahas isu-isu keamanan utama, termasuk keprihatinan tentang situasi di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan, serta pentingnya denuklearisasi Korea Utara. Untuk mempromosikan kepercayaan dan diplomasi preventif, Malaysia juga menjadi tuan rumah pertemuan ARF Intersessional Group pada bulan Mei 2025. Tantangan politik bersama dari kedua organisasi ini. Kedua forum menghadapi tantangan serupa dalam mengelola dinamika geopolitik regional yang kompleks, termasuk ketegangan di Laut Cina Selatan, denuklearisasi Korea Utara, dan upaya menjaga stabilitas keamanan regional di tengah persaingan kekuatan besar. Pendekatan dialog dan diplomasi preventif menjadi landasan utama dalam berbagai tantangan keamanan regional ini. Kesimpulannya, EAS dan RF adalah dua wilayah geografis yang memiliki sejarah, kondisi budaya, sosial ekonomi, dan politik yang kompleks. EAS yang seringkali merujuk pada Asia Timur dan Tenggara memiliki sejarah yang kaya dengan peradaban kuno yang kuat dan interaksi yang dinamis. RF yang mencakup laut dan wilayah sekitarnya memiliki sejarah yang lebih terisolasi dengan suku-suku asli yang memiliki tradisi budaya unik. Kondisi budaya di EAS sangat beragam, dipengaruhi oleh agama-agama besar seperti Buddha, Islam, Kristen, serta tradisi lokal yang kuat. Sebaliknya, budaya di ARF didominasi oleh tradisi suku-suku asli dengan kepercayaan, animisme, dan kearifan lokal yang kuat. Secara ekonomi, EAS adalah pusat pertumbuhan global dengan industri, manufaktur, teknologi, dan jasa yang berkembang pesat. Namun, pertumbuhan ini seringkali tidak merata dan menyebabkan ketimpangan yang signifikan. Ekonomi di EAR sebagian besar berbasis pada sumber daya alam seperti perikanan dan pertanian dengan tantangan seperti penangkapan ikan ilegal dan perubahan iklim. Kondisi politik di EAS ditandai dengan berbagai sistem pemerintahan dan
dari demokrasi hingga otokrasi serta ketegangan geopolitik yang signifikan. RF di sisi lain seringkali menghadapi tantangan politik yang terkait dengan perbatasan, kedaulatan, dan konflik sumber daya alam. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila teman-teman punya pertanyaan, boleh silahkan ditulis di kolom komentar YouTube kami nanti dan juga boleh bertanya langsung pada kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada salah, kami mohon ampun. Dan sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.